santai. Tuh siapa tuh? Mana? Itu kan cewek lu tuh. Lah kenapa dia ada? Berarti dia ngebohongin lu dong. Semuanya juga masuk ke dalam, cuman dia doang. Tapi kita ngikutin dari belakang, kita cari bukti lagi. Juga ini tuh kos-kosan cewek, Mo. Bisa, gua Nggak bisa, Mo. bisa. Nggak, lu nggak bisa maksain Bisa, kehendak lu gua sendiri. bisa, Nggak gua bisa. Lihat deh. Goodbye, goodbye, saatnya kita berpisah. Goodbye, goodbye. Hey yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Komo Riki. Dan gue Tiari yang Tia. Dikatakan putus. Dan sekarang kita lagi ada di Tasikmalaya. Hari ini kita akan ketemu dengan klien baru kita, geng. Iya, dan klien kita ini emang berasal dari Tasikmalaya dan kita janjian di rumahnya yang namanya Evan. Nama saya Evan, umur saya 21 tahun. Saya mempunyai pacar yang bernama Mira. Dan kami sudah berpacaran selama 2 tahun. Tapi 4 bulan terakhir ini, saya rasa ada keanehan dari diri pacar saya. Dan kalau gitu kita langsung aja ke rumahnya si Evan. Let's go! Langsung aja sesampainya kita di Tasikmalaya. Akhirnya gua sama Tia dan juga sama tim Katakan Putus menuju ke rumahnya si Evan. Coba hubungin si Evannya dong, kita udah di depan rumah dia nih. Ya oke mau hubungin. Apa kita turun aja, Bang? Nggak usah dulu deh, kalau kita turun ntar kita juga nggak tahu di rumah itu ada siapa, ada nyokapnya, bokapnya, apa sih segala macem ya kan. Dan di sana akhirnya gue memanggil si Fatar dan meminta si Fatar untuk memberikan kita alat penyadap suara. Dan akhirnya kita juga sempat ngedengar percakapan mereka. Mau ke rumah Mila, Pak? Mau apa? Mau ngasih duit ke Mila, katanya. udah dikasih. Dia minjem duit sama bapaknya buat si Mila-Mila ini. Ya, iya sih. Si Mila ini siapa dong? Pamit Pak ya. Tuh udah cabut. Udah cabut-cabut yuk. Dan setelah itu tidak lama mereka berdebat, akhirnya orang tuanya si Evan ini masuk ke dalam rumahnya. Sampai Evan itu keluar dari rumah, langsung kita panggil aja. Evan! Evan tuh! Evan ya? Ya, Komo. Oh iya. Halo, gue Tia. Kita dari tim Katakan Putus. Kita ngobrol di sana aja kali ya, Iya, nggak iya. enak juga. Ya udah, yuk. Dan akhirnya kita langsung aja ngajakin Evan ini untuk ngobrol-ngobrol bareng di alun-alun, geng. Dan di sana kita akan ngobrol-ngobrol dengan si Evan tentang permasalahan dengan pacarnya secara detail. Nah, jadi Mila itu pacaran saya. Oke. Kita udah 2 tahun. Udah lama dong? Iya udah lama lah lumayan. Tapi selama 4 bulan ini dia akhir-akhir ini dia berubah. Ya berubahnya jadi kayak sering minjem duit. Nah, minjem duit ini selama 4 bulan atau udah selama lu awal pacaran dia minjem duit terus sama lu? Selama 4 bulan. 4 dia bulan terakhir. 4 4 bulan bulan ini. terakhir ini dia sering minjem duit. Di dalam hubungan itu mungkin biasa kalau kita saling meminjam uang satu sama lain. Mungkin nggak kalau cewek lo ini tergolong cewek matre? Nah, si Evan ini langsung nyangkal, gengs. Dia bilang, Sorry ya, bukan saya ngebela. Dia punya dari keluarga berada. Dia pengusaha mebel di sini lah, orang pengusaha tuanya. mebel. Oh, oke lah kalau pengusaha mebel ya berarti mungkin memang dia seorang anak dari keluarga yang memang berada. Kalau dari keluarga mampu ngapain dia minjem uang sama si Evan? Nah, terus ada lagi dia itu kalau misalnya anehnya itu kalau misalnya dia siang itu nggak pernah mau diajak ketemu. Nggak mau diajak ketemu? Iya, alasannya siang. sih Jadi nggak mau diajak ketemu malam-malam? jadi siang dia nggak mau diajak ketemu tapi dia maunya malam terus.
ada apa dengan siang hari itu? Dia kan emang susah untuk diajak ketemuan siang hari nih. Nah, mumpung ini adalah anniversary lo yang kedua tahun, lo speak dia deh. Kalau ajak ketemuan itu di siang hari, lo bilang aja malamnya lo lagi sibuk, lagi tugas kuliah juga gitu. Oke, boleh. Bentar ya. Akhirnya si Evan ini pun menelpon si Mila. Dan pas dia telepon itu ternyata si Mila itu... Halo, lagi di mana, Yang? Oh gitu. Oh ya, Yang, buat anniversary kita yang kedua tahun gimana Sabtu siang aja ketemunya? Soalnya saya lagi sibuk nih. Malam-malam aku lagi sibuk banget gitu. Iya, lagi sibuk. Malam lagi sibuk banget aku. Kalau malam Sabtu malam nggak bisa. Tapi di situ si Milanya nolak, gengs. Yang bikin gua kesel adalah gaya ngomongnya si Evan ini sama si Mila. Dia kelihatan banget sangat nurut banget sama si Mila. Udah, ya deh, Yang ya. Yo. Tuh kan lu emang letoy jadi laki tau gak lu? Lu digertak gitu doang udah iya aja Jangan, lu daripada bilang. nggak jadi ketemuan juga, Mo. Ya Soalnya dia maksudnya kayaknya kalau memang dia nggak tegas bisa gitu. sekali tegas aja sama Gua dia rasa biar nih- dia ngikutin lu. Gua rasa Ya akhirnya karena memang si Evan ini tipe cowok yang pengalah banget, akhirnya dia main iya-iyain aja. Mau nggak mau, gengs, kita harus mengikuti rencana si Evan ini untuk ketemuan dengan si Mila pada malam hari di sebuah kafe. Gengs, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu datang juga, yang mana hari ini si Evan akan merayakan anniversary hubungan mereka kedua tahun di sebuah kafe. Peng, monitor Peng. Evannya udah nyampe belum? Evannya nggak keluar-keluar. Standby, Evan sama si ceweknya udah datang nih. Yaudah yuk, semua di posisi yuk, standby yuk gengs. Geronimo. Nih, mereka udah duduk. Enak ya es krimnya. Kamu tau dari mana restoran ini? Aku belum pernah mau kesini. Oh ya? Tik, 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 waktu berdetik, tak mungkin bisa ku hentikan. Oh ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Kamu ngasih apaan? Pejemin mata dulu. Ini si Evannya ngasih apa sih? Udah nih, buka matanya. Terdiam, hanya bisa diam, ingin menyerang di sekujur tubuh. Gelang, dikasih gelang. Loh, gua sama Koma semakin bingung lagi, gengs. Kalau gue lihat, gelang itu harganya cukup mahal, gengs. Kok dia nggak ada konfirmasi sama kita kalau dia mau ngasih surprise gelang gitu sih? Kok kamu tahu saya nggak suka gelang? Iya dong. Kemarin kamu ngasih aku kalung, sekarang ngasih gelang. Ya kan kamu yang minta, sayang. Di sini gue melihat si Milanya sangat senang banget menerima pemberian hadiah gelang dari si Evan. Dan ternyata, gengs, Oh iya, maaf ya, kemarin seharian aku nggak bisa dihubungin. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kemarin aku kena kecelakaan. jeng jeng, film baru dimulai. Kecelakaan. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak lah, nggak apa-apa. Cuman masalahnya mobil aku nabrak tiang. Dan parahnya, ya, bemper mobil aku pecah. Dan semua totalnya itu hampir 5 juta, Yang. 5 juta. 5 juta? Kalau misalnya bempernya aja yang kena ya, mungkin nggak 5 juta juga gitu. 5 juta tuh gede banget gitu, gengs. Tapi sekarang aku malah nggak ada duit. Dan rencana aku mau ngejual HP dulu nih. Bisa lah ya 3 juta segini. Wah, berarti kalau misalnya handphonenya ini dijual, Otomatis semua yang dibilang oleh si Mila ini adalah modus. Jual HP. Udah daripada kamu jual handphone.
Mendingan kamu pakai uang apa aja ya. Kok si Evan mau transfer uang ke Mila sih? Uang buat jajan langsung lu kasih buat pacar lu. Sedangkan lu sendiri nggak bisa jajan dong. Itulah kebodohan dari si Evan. Tuh, ngeluarin handphone. Serius kamu? Serius? Nih, bukunya udah aku kirim. Kalau kayak gini kita jadi bingung gitu loh. Emang nih cowok emang. Si Evan nih kayak cowok nggak punya prinsip gitu ya. Anterin aku pulang ya. Ya, anterin ke rumah kamu kan? Anterin aku ke rumah temen aku aja, ke kosan temen aku. Ngapain dia nggak ke rumahnya aja langsung gitu loh. Ngapain harus ke kosannya dia? Soalnya besok aku itu ada presentasi di kampus, jadi jam 6 pagi udah harus ada di sana. Ya udah. Siapa yang LB monitor? Iya, kenapa? Yo, ini kayaknya si target kita mau cabut nih. Kita siap-siap buat ngikutin ya. Dan akhirnya kita mengikuti si Evan sama si Mila ini untuk mengantarkan si Mila ke kosan teman ceweknya dia. Oh, dia berhenti di situ tuh, di kiri. Pak, berhenti ke kiri, Pak. Ikutin aja, Pak. Ikutin di Tapi belakang, jangan terlalu dekat. di belakang banget, Pak. Jangan terlalu dekat, Pak. Ini Oh, kita ini nggak bisa dengar mereka Kos-kosannya ngomong. ini. Terus si Milanya turun tuh. Oh iya, terus kos-kosannya mana? Oh itu dia, tuh. Kok nggak diantarin sama si Evan? Coba lihat. Dia malah langsung cabut tuh si Evannya. Oh, ini kos-kosan Putri. Karena gue tuh punya feeling yang nggak enak, gengs, terhadap si Mila ini. Dan kamu langsung nelfon si Evan. Evan, lu ngapain langsung cabut? Enggak, lu muter balik dulu. Lu muter balik terus masuk ke dalam mobil kita. Iya. Ya, ada yang perlu gua omongin sama lu. Enggak, penting banget. Kita di pinggir jalan kok, oke? Akhirnya si Evan pun masuk ke dalam mobil kita dan gua langsung nanyain sama dia. Lu pernah nganterin dia ke sini? Kan barusan Baru sekali ini doang. Baru ini doang. Lu tahu nggak kalau ini kosan siapa? nggak tahu gua. Nggak pernah dikenalin sama lu? Nggak pernah. Lu nggak curiga apa jadi cowok? Harusnya lo mikir dong. Ini orang kok nggak tahu semua ya tentang pacarnya sendiri. Lu kan udah minta bantuan sama kita. Ya, benar. Sekarang gue bilang sama lu, gue akan minta tim Katakan Putus untuk memeriksa apakah ini benar kosan dia atau enggak. Karena dia tuh orang berada, Van. Kalau orang berada nggak mungkin itu segampang itu banget dilepasin sama orang tuanya untuk tidur di luar. Gue meminta bantuan sama Fatar. Gue akan menjawab semua kecurigaan gue terhadap si Mila ini melalui si Fatar. Gue bilang sama si Fatar, lu bisa nggak cari informasi ini tuh kosan siapa? Emang ini ada kos-kosan cewek, tapi lu bisa cari tahu nggak? Ini teman siapa gitu, temennya yang mana gitu loh. Atau teman apanya gitu. Oke, namanya Mila. Akhirnya si Fatar pun pergi mencari informasi itu. Nah, setelah Fatar itu cabut untuk cari informasi, sebenarnya kosan itu kosan temennya Mila yang mana? Dan setelah dia balik lagi, ternyata Tar, gimana Tar? gimana Tar? Temennya teman-teman apanya? Itu dia? tadi siapa? Itu tadi siapa? Gua dapat informasi yang berbeda dari kalian. Itu tadi siapa? Lu ngobrol Itu sama tadi siapa? sama bapak kosnya. Oke, yang terus? jaga kosnya. Ternyata yang ngekos di situ Mila bukan temennya. Nah, lo ini bingung juga gitu. Maksudnya Evan sebagai pacarnya, kok dia nggak tahu kalau Mila itu ngekos? Berarti si Mila ngebohongin si Evan dong. Nah, berarti kan bener kan feeling gua kalau dia tuh emang pemain. Kos gitu loh, maksudnya apa? Gua penasaran di sana, Bang. Ya Gua udah. pengen tahu. Nggak, gini, Gua gini. ngerasa dibohongin. Nggak, serang gini aja deh. Lu masuk ke kosannya dia, lu temuin dia dan lu tanyain kenapa dia ngebohongin lu yang dia bilang ini adalah kosan temannya dia. Makanya gua mau ke sana, Bang. Ya udah, ayo. Apa? Sekarang tuh udah malam. Nggak apa-apa, Ti. Nggak apa-apa, Ti. Nggak. Bentar. Aduh, gue juga bilang apa sih? Ntar dulu dong. Si klien kita ini dan didukung banget sama si Komo, mereka ini ngotot untuk turun langsung dan ketemu sama si Mila untuk konfirmasi kenapa si Mila bohongin cowoknya.
Ini lihat kok, lihat ya kamera bejibun-bejibun. Kita bakal ketahuan mau kayak gini. Oke, mendingan sekali gini maksud loh. gue di sini kita nggak semuanya juga masuk ke dalam, cuman dia doang. Tapi kita ngikutin dari belakang, kita Nggak cari bakalan bukti bisa lagi. masuk juga. Nggak Ini bisa tuh kos-kosan cewek, Mo. Bisa, gua Nggak bisa, Mo. bisa. Nggak, lo nggak bisa maksain Bisa, kehendak lo gua sendiri. bisa, Nggak gua bisa. Lihat deh. Mak, serah lo deh. Ini lihat kok, lihat ya kamera bejibun-bejibun. Kita bakal ketahuan mau kayak gini. Oke, mendingan sekali gini maksud loh. gue di sini kita nggak semuanya juga masuk ke dalam, cuman dia doang. Tapi kita ngikutin dari belakang, kita Nggak cari bakalan bukti bisa lagi. masuk juga. Nggak Ini bisa tuh kos-kosan cewek, Mo. Bisa, gua Nggak bisa, Mo. bisa. Nggak, lo nggak bisa maksain Bisa, kehendak lo gua sendiri. bisa, Nggak gua bisa. Lihat deh. Mak, serah lo deh. Salahnya dari mana? Gue sempat berdebat dengan si Tia, gue tidak mau mengikuti apa yang dia mau, tapi sayangnya di sini dia juga tidak mau mengikuti apa yang gue mau. Lu mau 1 bulan nyelesain kasus dia? Nggak mesti 1 bulan, Lah, kita bisa terus? besok lagi. Ini yang penting Ya, kita udah dapat besok bukti. lagi, besok tapi siapa- nggak lanjutin sekarang juga. Kalau besok tiba-tiba dia nggak ada di sini terus dia pergi kemana-mana Ya, gimana terserah coba? lo deh. Ya maksud gue ini udah malam, udah jam 12 lebih ya maksudnya. Dan ini kan di Tasik gitu ya, maksudnya ya jam 12 tuh udah malam banget, ini bukan Jakarta gitu. Apa lagi sih? Tapi gengs, ya gue juga nggak tahu. Produser kita dan juga beberapa orang dan juga beberapa kru tim Katakan Putus di sini sepertinya berpihak sama Setia. Dan karena emang gue sama Komo juga udah nggak enak-enakan, ya lebih baik gue bisa mobil aja sama Komo. Menurut gua Tia sangat childish banget, dia sangat egois banget. Sesudah gua mengikuti apa yang dia mau, dan setelah itu akhirnya gua pisah mobil dari Tia untuk menuju ke hotel. Dan keesokan harinya kita memang udah janjian sama klien kita si Evan. Pengintaian kita hari ini akan kita lakukan di depan kosannya si Mila. Gimana nih cewek lu ini nggak datang-datang, nggak keluar-keluar dia dari tadi? Iya, katanya sih tadi mau tugas kuliah dulu sekarang. Ya udah ditelepon aja. Oh, dia nggak datang-datang juga, nggak keluar-keluar juga dari kosannya dia. Gue sama Komo sepakat, ya udah lo telepon aja deh si Mila, lo konfirmasi deh Mila ada di mana. Meskipun menurut si Evan, si Mila ini sangat susah banget untuk dihubungi pada siang hari. Oh, itu dia. Halo, lagi di mana? Iya. Kamu di mana sih? Kamu di mana? Gua pun keinget, gengs, kalau dia pada hari ini tuh dari pagi akan ada di kampusnya dia untuk menyelesaikan tugas kuliahnya dia. Ya ngapain juga kita nunggu-nunggu di kosannya. Sekarang mendingan gini deh, kita ke kampusnya aja. Lo tahu nggak? Tahu gua. Beneran? Pas kita mau berangkat ke kampusnya itu, ternyata kampusnya jauh nggak dari sini? Tuh siapa tuh? Mana? Itu kan cewek lu tuh. Lah kenapa dia ada? Berarti dia ngebohongin lu dong. Berarti si Milanya ngebohongin si Evan lagi, gengs. Ntar kita siap-siap untuk ikutin target nih. Ini siapa nih? Ini siapa nih mau mobil? Itu siapa? Lo tau nggak mobil ini siapa? Wah, di sini semakin jelas lagi dan buktinya semakin kuat lagi gitu. Walaupun sebenarnya kita juga belum tahu yang ada di mobil itu siapa. Dan mobil itu pun langsung pergi dan gue pun bilang sama tim Katakan Putus untuk langsung mengikuti mobil itu. Nah, ini kok aneh banget sih, tadi kata dia dia di kampus, terus ini juga siang juga gitu loh. Sama lo nggak bisa jalan siang, sama cowok itu bisa jalan siang. 4 bulan loh lu nggak bisa jalan siang sama dia. Kita terus ikutin si Mila ini dan ternyata si Mila ini pun gengs dia belok kiri nih, langsung ikutin. Langsung. Dekat parkir ya, Pak. Kok kafe? Di sini gengs, gua jadi bertanya-tanya terhadap apa lagi kebohongan yang dibuat oleh si Mila. Tapi lo yakin ini bukan saudaranya? Keluarga apa nih? Kita tidak tahu siapa laki-laki itu, tapi dari gestur yang dia berikan, dari gestur yang kita lihat, kalau laki-laki ini
sangat deket banget sama si Mila. Dia gandengan barusan. Iya makanya nggak mau labrak. Ya lu mau labrak apaan sih? Lu labrak ngomong sama cewek lo aja masih letoy. Labrak apaan? Sok-sokan lu, udah lihat aja dulu dari sini. Mungkin inilah alasan kenapa si Mila itu tidak mau untuk ketemuan dengan si Evan pada saat siang hari. Akhirnya gue minta bantuan sama si Fatar dan dia juga memasakkan alat penyadap suara biar kita mengetahui apa obrolan si Mila dengan laki-laki misterius tersebut di dalam kafe itu. Sayang, kamu dari mana aja tadi sebelum jemput aku? Dari mana sebelum jemput aku? Dari rumah lah. Dia manggil sayang loh. Berarti pacarnya dong? Dia kayak mesra-mesraan walaupun cowok ini juga kelihatannya agak cool, agak dingin dan terkesan agak males gitu ya. Kamu kenapa sih? Sebenarnya ada yang mau aku omongin. Apa? Lu mau ngapain? Gue mau uang yang 5 juta ini sekarang kembaliin. Oh my god, Komo, dia minjem duit mau 5 juta mau, dia minta balikin duitnya. Wah, ini kasusnya sama lagi nih gengs, dipinjemin duit. Sayang, tapi aku nggak punya uang. Kan uang aku juga buat benerin mobil, ketabrak tiang kemarin. Sama banget gitu alasannya ke si Evan. Tapi yang bikin beda di sini adalah, gengs, cowok misterius ini bersikap tegas sama si Mila. Beda banget sama apa yang dilakukan oleh si Evan. Pokoknya minggu depan kamu harus bayar. Iya, gue bayar cash mulai lunas. Kok dia yang malah nyolot sih si ceweknya? Banget sih lama-lama. Dan mereka pun terjadi perdebatan di situ dan alhasil si Mila pun langsung pergi meninggalkan laki-laki itu, gengs. Akhirnya pas Mila cabut, kita lagi ngobrol-ngobrol dan si Evan ini Fatar, kita siap-siap ikutin ceweknya. Wait. Fatar, kita siap-siap ikutin ceweknya. Wait. Dia langsung mau mukul cowok itu. Wah gila, maksudnya ya kita juga nggak tahu gitu cowok ini siapa dan belum tentu cowok ini yang salah, bisa aja ceweknya yang kegenitan. Nggak. Sorry, kita bukannya nyari ribut. Oke, tunggu dulu, gue jelasin dulu. Gue Tia, Oke. ini Komo dan kita dari tim Katakan Putus. Gini. Sebelumnya sorry kalau misalnya sikap dia udah kayak gitu. Soalnya tadi dia ngeliat ceweknya dia tuh lagi jalan. Udah. Nah, pas si Evan ini mau langsung ngehajar cowok itu. Dan akhirnya gue sama Tia pun melerai mereka dan mencoba untuk bikin mereka sama-sama tenang. Ya udah, ini klien kita, dia ini ngadu sama kita kalau dia mencurigai ceweknya. Yang mana ceweknya tadi itu ya adalah cewek yang barengan sama lu tadi. Iya, tadi. Mila. Iya, si Mila. Lo hubungannya sama Mila apa? Dia pacar. Hah? Berarti mereka berdua diduain dong? Pacar Lu gua. udah berapa lama jadian sama dia? 3 bulan. 3 bulan. Nah dulu nggak tahu kan selama 2 tahun belakangan dia juga pacaran sama dia. Gini deh, gue tanya deh, kalau sama lo, dia bilang perginya bisa malam doang kan? Iya. Nah kalau sama lo bisa siang malam? Dia cuma minta siang lagi, siang. Iya udah kebongkar kan sekarang. Kejawab sudah, gengs, pertanyaan dari si Evan. Jadi si Mila ini emang seorang pemain ulung. Dan dia jalanin hubungan sama lu juga sering minjem duit lo. Sering. Totalnya 5 juta itu? 5 juta. 5 juta? Sampai 3 bulan ini dia belum bayar. Ya udah sekarang lu berdua nggak usah emosian, lu berdua udah dibohongin sama satu orang cewek, mendingan sekarang lu maaf-maafan deh. Karena nggak ada yang salah di antara lu berdua. Yang salah itu adalah si Mila yang udah manfaatin lu berdua. Setelah kita mendapatkan banyak bukti dari dia, akhirnya kita pun berpamitan sama si laki-laki misterius ini. Akhirnya gua sama Tia pun berdiskusi dengan si Evan. Ini gimana nih jadinya mau Ya, ini mau? gini aja. Sekarang kan lu tahu rumahnya Mila? Tahu gua. Iya udah. Kalau misalnya ada si Mila pun di rumah, lu coba tanyain sama si Mila tentang si cowok tadi itu, hubungan dia sama cowok tadi itu apa, dan ya lu klarifikasi semualah sama si Mila. Ya udah sekarang kita langsung menuju ke rumahnya aja kalau gitu ya. Oke, kita Yaudah, cabut, yuk. gengs.
Maka akhirnya gua sama Tia dan juga sama tim Katakan Putus langsung menuju ke rumahnya si Mila. Lurus aja tuh. Rumahnya di pinggir jalan gede ini? Yang gede ini. Yang mana nih rumahnya dia, yang mana? Yang ini nih. Ini rumahnya? Ini rumahnya. Dan sesampai kita di rumahnya Mila, Si Evan ini emang penasaran banget terhadap apa yang dilakukan oleh si Mila. Makanya kita langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri rumahnya si Mila ini. Oh, Misi. Assalamualaikum. Lu udah berapa lama gak ke rumahnya dia? Saya udah 4 bulan bang. Udah 4 bulan gak ke rumahnya dia? Itu ibunya. Misi Ibu. Terus? Ini siapa? Maaf Ibu, yang kerja di sini, ibunya ada? Oh, tapi lu yakin gak ini rumahnya? Saya yakin mbak di sini. Ya udah nyokapnya si itu siapa namanya? Nyokapnya iya. ceweknya lo. Bu, punten ayah Ibu Suryani. Nali. Oh, udah pindah gimana sih? Udah berapa lama, Bu? Udah 4 bulan. Berarti selama 4 bulan ini, selama si Mila ini sikapnya berubah, dia memang udah nggak tinggal di rumah itu lagi gitu. Ngalihna ke mana Bu ya? Oh, mau atuh abi. Oh, ada punya alamatnya. Ya udah punten, Bu, ambilin, Bu. Dan dia langsung nulisin alamatnya di secari kertas dan dikasih ke kita. Dan dari alamat yang diberikan oleh si ibu-ibu ini, akhirnya kita menuju ke rumah orang tuanya si Mila. Akhirnya mulai terungkap semua gitu loh kebohongan dari si Mila ini ya kan. Dia 4 bulan ternyata udah pindah rumah. Dan 4 bulan ini dia juga udah ngekos ternyata. Dan 4 bulan pun dia udah punya cowok baru lagi selain elu gitu loh. Nah pas kita cari alamatnya memang rumahnya nggak terlalu di tengah-tengah kota banget. Memang agak minggir sedikit. Oke. Yang mana rumahnya? Coba. Nomor berapa tuh? Nomor berapa? Nomor 46. Oh iya, depan 46 ya. Oh iya tuh. Dan di situ guys, setelah kita sampai di rumahnya si orang tuanya si Mila berdasarkan alamat yang dikasih sama ibu-ibu tadi, kita jadi kaget gengs karena melihat rumahnya yang jauh sangat sederhana banget ketimbang rumah dia yang tadi. Coba lu pastiin dulu deh, siapa nama nyokapnya si Bu Suryani? Bu Suryani ya? Iya. Coba lu pastiin ini benar-benar rumah Ibu Suryani atau enggak gitu loh. Kalau emang benar, baru kita turun. Dan karena memang kita juga nggak mau sampai salah lagi, akhirnya kita minta tolong sama tim Katakan Putus yaitu Fatar untuk ngecek dulu apa benar rumah itu adalah rumah tempat tinggal Ibu Suryani dan juga Mila dan juga ayahnya. Ini kayaknya si Fatar nggak dibukain pintu nih, Mo. Tar. Gimana? Jadi gimana? Jadi ini emang rumah Ibu Suryani. Terus? Dia ngomong kalau mau naik hutan jangan kemari. Kan lagi hutang sih. Kayak gue bilang sama si Evan untuk kita turun dari mobil dan kita langsung menghampiri orang tua si Mila yang ada di dalam rumahnya dia. Bu, punten dia Evan Bu. Bu. Ya. Cuma ada mau Bu. Dia langsung meluk Evan dan dia nangis, gengs. Neng Mila tuh hati-hati dia, Cep. Saya. Nuhun, seatas na ibu ngalisa dia. Iya, duduk aja Bu, di sini Bu. Dan akhirnya orang tua si Mila ini menjelaskan sama kita tentang semua misteri tentang keluarganya dia dan juga tentang si Mila. Setelah bapaknya bangkrut, Neng Mila udah gak di sini lagi. Tidak punya uang sama sekali. Sampaikan dengan bunga dan mahkam orang yang suka lagi ke sini. Jadi maaf Bu. Jadi pakai kos sekalian. Wah, di situ ya gua ngelihat seorang ibu yang ditinggalin anaknya nggak pulang-pulang karena kondisi ayahnya memang udah bangkrut. Di situ gua juga. Jadi berapa bulan belakangan ini dia nggak pernah pulang ke rumah lagi Bu?
Dan dia juga banyak minjem-minjem duit sama semua orang. Semua orangnya juga nagih ke rumah ibu ini. Sedangkan saya sebagai ibunya sangat kangen sekali. Iya, Bu. Gini aja deh, kita akan coba untuk ketemu dengan lu, Van. Nanti akan ketemu dengan si Mila. Nanti kita akan ngasih nasihat lah sama si Mila. Tolong saya. Iya, Bu, pasti, Bu. Ya, tenang, Bu. Tetangga, Bu. Di sini gue bilang sama Tia untuk menenangkan orang tuanya si Mila ini di dalam rumah karena banyak banget tetangga-tetangga pada ngeliatin orang tuanya nangis, dan akhirnya di sini gue menjelaskan sama si Evan apa yang dia mau untuk hubungannya dia. Ya udah balik lagi kalau ya. Ya, gue bakal tetap mau putus sama dia. Ku tahu engkau pasti tahu betapa. Dan karena alasan si Evan ini cukup kuat, makanya gue sama Tia pun langsung membantu dia nantinya akan bikin momen putus hubungan dia dengan si Mila. Dan akhirnya kita tiba di momen putus, gengs. Dan menurut si Evan, dia akan melakukan momen putus ini di Situ Gede. Ini udah aman nih, Mas? Oke, gengs, sekarang kita sudah ada di tempat untuk Iya. momen putusnya si Evan bakal mutusin Mila. rencananya si Evan itu akan memutuskan si Mila di tempat ini, tapi semuanya udah kita koordinasiin dan sekarang tinggal memastiin doang apakah si Evannya sama si Mila sudah ada di sana. Dan di sana, gengs, kita berkomunikasi dengan tim Katakan Putus dan kita sudah mengetahui si Evan sama si Mila ini sudah ada di Situ Gede. Dan kita juga punya kamera baru yang bisa terbang yang namanya drone, dan itu bisa ngambil gambar dari atas banget, dari ketinggian banget, dan di situ kita mengintai. Kelihatan banget. Ini dia tuh. Akhirnya dari drone itu kita bisa melihat kalau si Evan sama si Mila ini sudah berada di tempat yang mana mereka sudah menimbun sebuah botol yang di dalam botol itu ada janji-janji untuk hubungan mereka berdua. Kamu masih ingat gak kalau kita misalnya pernah naruh sesuatu di sini? Soal perjanjian kan? Yaudah, kita cari. Emang masih ada? Tuh, op, kelihatan. Itu mereka udah gali itu tuh perjanjian mereka waktu awal pertama kali mereka jadian tuh. Ini masih ada ya? Coba kamu baca. Minggu 1 September 2013. Hari ini, Evan Wijaya dan Kamila Rashid berjanji buat nggak saling berbohong satu sama lain, selalu setia, dan jujur dalam keadaan apapun. Bisa turun lagi nggak? Ini diambil, masih dibaca, mau masih dibaca. Udah dibaca kan? Minggu 1 September 2013. Hari ini, Evan Wijaya dan Kamila Rashid berjanji buat nggak saling berbohong satu sama lain, selalu setia, dan jujur dalam keadaan apapun. Bisa turun lagi nggak? Ini diambil, masih dibaca, mau masih dibaca. Udah dibaca kan? Menurut gue ya udah wajar aja, udah pantas aja gitu loh. Itu peraturan-peraturan dalam hubungan mereka yang semuanya dilanggar oleh si Mila. Dan akhirnya si Evan pun menjelaskan sama si Mila, Kamu itu udah ngelanggar sebuah ucapan-ucapan kita. Perjanjian kita. Terus kamu apa? Gak usah ngelak lagi deh kamu. Aku udah tahu kok faktanya. Kalau misalnya kamu ngebohong sama aku, minjem uang ke cowok lain, terus selingkuh,
Dan yang lebih patahnya lagi, kamu ninggalin orang tua kamu hanya untuk enak-enakan sendiri. Dia bela-belain untuk minjem sana, minjem sini, minjem sana, minjem sini, sementara ibunya yang ditagih-tagihin utang itu, dan itu udah keterlaluan banget, gengs. Di situ akhirnya si Mila pun jujur sama si Evan. Mulai sekarang aku mau put. lakuin ini ada alasannya ya. Ayah aku bangkrut, keluarga aku semuanya jadi miskin. Aku nggak bisa kayak gini terus. Cobalah mengerti semua ini mencari. Satu sisi dia emang salah sih, tapi di sisi lain dia lagi menerima kayak cobaan banget dalam keluarganya dia. Tapi nggak gitu caranya. Aku mau mulai saat ini kita putus. Mila langsung shock banget, dia langsung nangis-nangisnya. Dan si Mila ini beranggapan, kamu mau putus gara-gara aku udah miskin. Iya, enggak. Inilah air cintaku, inilah air kisahku. Milanya udah nangis loh. Ya, nangis lah mau, maksudnya ya dia dalam posisi kayak gitu, udah gitu ditambah lagi cowoknya mutusin dia, ya bisa apa lagi gitu, udah nggak punya pegangan lagi kalau menurut gue. Aku minta putus ke kamu bukan karena kamu udah miskin, tapi aku udah kecewa sama kamu. Tapi aku ada alasannya kenapa kayak gitu. Aku biar dedek, gue biar mewah, pakai baju yang bagus. Dan sekarang aku miskin, aku malu keluarga aku miskin. Dan karena mereka juga sudah mulai berdebat dan si Evan juga sudah tidak terkontrol emosinya dia, barulah gua sama Tia dan tamu istimewa kita yaitu orang tuanya si Mila langsung menghampiri mereka. Van. Udah, Van. Gue merinding banget pada saat si Mila ini ngemeluk orang tuanya dia dan mengakui semua kesalahannya dia, dan dia minta maaf sama orang tuanya dia. Ya udah Ibu. Kita mau ngomong juga sama Mila sebentar. Mila, sorry lo bakalan kaget lihat kedatangan gua sama Tia dan juga tim Katakan Putus karena kita di sini ngebantuin si Evan. Ya. Van, lu ada yang mau lu omongin lagi sama si Mila? Sorry, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saat kau pergi, berlinanglah air mataku. Betapa singkat ku rasakan. Ya mungkin dia juga masih shock juga mau, karena kan keadaannya juga Evan juga masih sayang sebenarnya sama Mila gitu. Mungkin lu ada yang mau lu omongin sama si Evan? Van, sini Van. Aku udah bohong sama ini sama kamu, tapi aku punya alasan, aku malu. Sekarang dia udah minta maaf sama lu mau nggak maafin dia? Ya udah, gue mau maafin dia. Lu mau maafin dia, tapi kalau buat hubungan lu sendiri gimana sama dia? Sorry bang, gue udah terlanjur kecewa sama dia. Kali ini ku mulai berhenti untuk Oke, berarti keputusan lu tetap? Ya, keputusan gue tetap bulat untuk putusin dia. Ya karena memang klien kita udah berkehendak dia pengen putus, ya kita juga nggak bisa maksain. Keputusannya ada di tangan dia dan kita harus menghormati keputusannya dia. Dan gue juga melihat kalau si Mila sangat tegar dan sangat menerima secara dewasa apa keputusan dari si Evan. Oke, gengs, akhirnya Mo, sebelumnya gue juga mungkin kemarin-kemarin kita udah sempat cekcok juga, clash juga ya. Mereka aja udah bisa baikan, apalagi kita yang partner hampir setiap hari kita barengan. Gue juga kalau emang gue punya salah sama lo, gue bisa maaf. Ya udahlah, Woles lebay gila lo minta maaf segala. Ya, Udahlah. terlalu emosian juga. Ya udah, gitu. yaudah, ya Kadang-kadang gue perhatiin maksudnya
Oke. Kita harus bisa jadi penengah gitu di Ya antara udah. Ya, guanya klien juga. dan target juga Nah, ya. ya guanya Kamu rasa ini membuatku. ya guanya juga akan belajar lah untuk kontrol emosi Ya gua udah, lagi gitu sama-sama. lah. Yang penting sekarang menurut gua Matiar dan juga tim Katakan Putus kasus ini selesai. Lu jangan pernah takut terhadap cobaan dalam kehidupan. Karena cobaan dalam kehidupan itu adalah tangga untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada materi, tapi terletak pada kejujuran. Jika kejujuran itu sudah tidak ada, maka kesedihanlah yang akan menghampiri. Gengs, kalau lu punya permasalahan dengan pasangan lu dan pengen dibantu oleh tim Katakan Putus, Langsung aja kirimin email ke bawah ini. gua Komoriki cabut. Gue Tiara Rizky cabut. Bye. Kita memang tak ada lagi rasa cinta.